Jadi timbulnya 1 Januari ini sebagai dasar pendirian awal PDAM Tirta Marta Yogyakarta. Namun demikian ide yang ada sejak tahun 1930 yang mana terjadi tadi 1912 terjadi kekeringan yang luar biasa di kota Jetis maupun kota Yogyakarta sekitarnya. Sehingga tanggal bulan Agustus itu diadakan tender. Pemenangnya adalah dari Denmark dan Inggris yang tadi sudah diceritakan, dan mulai penggarapan itu sejak tahun 2021 dan selesai itu tahun 1926 1 Januari. Nah, sehingga dari hasil FGD yang ada dari beberapa teman yang masuk, baik tim ahli dari Pemkot, dari pers dan lain-lainnya, maka 1 Januari 1926 berdirinya PDAM Yogyakarta. Tadi proses penelitian ini cukup serius, dan walaupun waktunya nggak banyak ya, kita hanya diberi waktu 2 bulan untuk melakukan riset, sehingga walaupun 2 bulan itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Saya harus datang ke Arsip Nasional Jakarta, harus mendatangi Arsip Daerah Jakarta, harus mendatangi Arsip Keraton di Jakarta, dan juga Pakualaman di Jakarta. Dari situ juga termasuk arsip yang ada di PDAM sendiri, karena di PDAM sendiri juga tersimpan arsip penting yang sampai sekarang masih bisa merawat dengan baik. Nah, dari hasil penelitian kami itu, maka memang sedikit berbeda dari cerita sejarah sebelumnya yang mungkin sementara sudah dipunyai oleh PDAM. Seperti tadi Pak Direktur mengungkapkan ada perubahan, ada penyusutan. Ternyata perusahaan ini sebetulnya lebih mudah dari yang diperkirakan sebelumnya. Karena itu mohon izin saya sampaikan hasil dari temuan kami selama melakukan penelitian di sini. Hari jadi perumda PDAM Tirta Marta Yogyakarta. Membawa pejabat wali kota Jakarta untuk dapat menandatangani buku air minum untuk tersebut.
penjelasan di Living Museum di sebelah sana. Nanti saya harapkan Bapak Ibu sekalian berkesempatan untuk melihat secara langsung tentang sejarah panjang tentang PDAM Tirta Marta. Bahkan kalau boleh ada frase yang mengatakan kita bisa hidup tanpa cinta, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa Tirta. Jadi kita bisa hidup tanpa cinta, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa air, tanpa Tirta. Itu sepenggal frase yang itu berlaku untuk teman-teman yang bergerak di bidang ronda air minum. Dan tapi kalau anak-anak muda milenial sekarang mungkin tidak bergerak, tidak bisa berlaku karena hidup akan sia-sia tanpa cinta. Karena itu adalah milenial gitu. Bapak Ibu sekalian, menarik apa yang disampaikan tadi Pak Sri Margono bahwa kita baru tahu tentang sejarah perjalanan tentang air di kota Yogyakarta yang berawal tahun 1912 ketika di kota Yogyakarta, terutama yang ada di sekitar satelit kota Yogyakarta di sini, menghadapi kekeringan yang sangat panjang. Yang ketika itu ada sebuah pemikiran bagaimana mengalirkan air yang ada di pucuk Gunung Merapi sana bisa mencukupi untuk kebutuhan kota Yogyakarta. Dan kebetulan yang dipilih kantornya Bunda itu ada di Jetis. Saya mohon izin Pak Sri Margono, saya punya referensi tahun 1946 memang semua daerah itu namanya mungkin disinggung Jetis, tetapi ketika itu penelitian dari Jabatan Otonomi Khusus, ketika itu ada penyatuan beberapa wilayah. Jetis itu ketika sudah bisa terselesaikan dengan persoalan-persoalan air merubah menjadi Jetis Harjo. Jetis Harjo, jadi artinya Jetis yang sudah tidak kekurangan air lagi, sudah makmur. Jadi ini tempatnya ini di sini. Jetis Harjo kalau nggak salah sebelah situ, jadi itu ada sejarah. Ini hipotesa saya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kami atas nama pemerintah Kota Yogyakarta mengapresiasi apa yang sudah diinisiasi dari rekan-rekan PDAM Tirta Marta, yaitu pemimpinan Bapak Direktur utamanya Pak Mansio ini, yang bagaimana mencoba memberikan sebuah narasi tentang arti pentingnya air untuk kehidupan.